kita rapat-rapat dapat senang itu ya termasuk gratifikasi. Gratifikasi ya. Tapi Hai, halo Sobat Integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Inspektorat Menyapa bersama saya Rizky Maulida. Sobat Integritas, 2 minggu lagi nih ya, kita bakal merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sobat Integritas pasti udah sering lihat nih, ada promo-promo, ada pajangan-pajangan parcel, hampers, seperti itu di mall, di toko buah, toko kue, ya kan? Terus, eh hampers-hampers itu pasti akan kita berikan kepada saudara, rekan kerja, terus kepada atasan, seperti itu. Nah, dan Sobat Integritas pasti pernah mendengar apa itu istilah gratifikasi. Apa ya? Ini gimana sih? Tadi ngomongin hampers, kemudian ngomongin gratifikasi. Apa hubungannya nih? Oke, langsung aja. Di sini ada 3 narasumber yang udah nemenin saya untuk membahas tentang gratifikasi, apalagi menjelang Lebaran nih ya. Oke, yang pertama kita sapa Inspektur Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rizky Maulida. Beliau adalah Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Doni Widianto, MSI, CFRA QRMP CGCAE. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, lancar ya Bapak. Lancar. Alhamdulillah, semoga sampai akhir ya Pak, lancar terus. Amin. Iya. Lalu kemudian ada narasumber yang kedua yang cantik di antara 3 narasumber kita. Ada Mbak Lili Sugiyarti Oskandar, RSE AKT MAKC ACRA ACPA CGAA. Mbak Lili ini dari Kompak Api. Iya Mbak, betul. Bisa dijelaskan dikit aja, Kompak Api itu apa Mbak? Oke Mbak Rizky, Kompak Api adalah komunitas penyuluh anti korupsi dan ahli pembangunan integritas. Jadi Kompak Api ini dibentuk untuk mewadahi penyuluh anti korupsi di Jawa Tengah. Oke, ya ada penyuluhnya ternyata untuk bisa mewujudkan negara yang anti korupsi. Ya, betul. Oke, yang selanjutnya yang ketiga adalah Mas Aista Wisnu Putra SHMH. Ini masih muda tapi udah kandidat doktor hukum, betul? Betul sekali. Iya, dari ACWC. Apalagi ini ACWC. Tadi Kompak Api, sekarang ACWC. Coba dijelaskan juga nih dikit aja Mas. SCWC itu Anti Corruption Youth Community atau komunitas pemuda-pemudi anti korupsi yang isinya kebanyakan mahasiswa. Untuk yang mereka suka dan bergerak dalam bidang anti korupsi, mau belajar tentang anti korupsi, dan akhirnya kita ada kampanye tentang anti korupsi seperti itu. Wow, keren ya. Ternyata ada yang menaungi para pemuda-pemuda yang aware gitu ya sama anti korupsi. Baiklah, kita langsung saja membahas tentang gratifikasi nih. Apalagi ini menjelang Lebaran ya. Banyak nih kita mau apalagi kita nggak munafik ya. Kadang nerima, apalagi ngasih, apalagi nerima gitu ya. Oke. Baik, saya mau menuju ke Pak Doni dulu, Bapak. Iya. Sebenarnya istilah gratifikasi sendiri itu apa sih, Pak? Menjelang Lebaran itu banyak sekali teman di OPD bertanya apa itu gratifikasi, karena bagi mereka pemahaman gratifikasi itu harus betul-betul dipahami ya, karena jangan sampai nanti mereka menganggap bukan gratifikasi, ternyata gratifikasi dilarang. Jadi kalau di undang-undang tentang tindak pidana korupsi disebutkan gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas, baik bentuk hadiah, mobil, uang, dan apapun namanya termasuk voucher kepada penyelenggara negara. Tapi sebetulnya diklasifikasi menjadi 2, karena ada yang legal diperbolehkan sama yang ilegal. Nah, yang ilegal ini yang terkait dengan jabatan dan ada potensi benturan kepentingan. Jadi ini yang perlu dipahami adalah yang bagaimana kita mengendalikan gratifikasi yang ilegal itu. Gratifikasi ilegal. Ternyata ada ya gratifikasi yang legal. Saya pikir gratifikasi itu udah konotasinya negatif aja, ya udah nggak boleh gitu Pak. Ternyata ada ya. Honor yang A, kemudian kita rapat-rapat dapat senang itu ya termasuk gratifikasi. Gratifikasi ya. Tapi
Legal. Oke, baik. Jadi jenis-jenis gratifikasi itu. Nah, eh kalau gitu berarti ada kriteria-kriteria gratifikasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kriterianya apa? Yang diperbolehkan apa? Yang tidak diperbolehkan apa? Mbak Lili, monggo. Begini Mbak sih, jadi pada dasarnya gratifikasi yang tidak diperbolehkan atau kasih legal ketika inspektur adalah gratifikasi yang sehubungan dengan jabatan atau mungkin pelayanan, ya intinya pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada masyarakat. Jadi ketika kita bicara itu berhubungan dengan jabatan, maka gratifikasi itu tidak ada batasan minimal. Jadi mulai dari nol ya, kayak SPBU nih. Mulai dari nol itu tidak dibedakan sama sekali. Mau dalam bentuk uang, mau dalam bentuk barang, dalam bentuk apapun. Kalau sehubungan dengan pekerjaan seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya yang diperbolehkan seperti apa? Nah, itu ada 17 jenis. Ya, ada 17 jenis yang lebih dispesifikkan ke melalui peraturan KPK, Perkara KPK nomor 2 tahun 2019. Jadi di situ ada 17 di mana kalau menurut saya pribadi nih ya, pendapat saya pribadi bahwa 17 jenis gratifikasi yang tidak diperbolehkan ini sebenarnya lebih mengatur kepada gratifikasi yang selama ini tuh menurut kita ya sah saja gitu ya, betul. Jadi kayak misalnya Mbak Rizky misalnya ulang tahun, saya mau kasih hadiah, kemudian Mbak Rizky mungkin mantu. Nah, itu sebenarnya kan privasi ya, privasi. Nah, tapi itu diatur kembali oleh KPK karena sehubungan dengan bagaimana nanti gratifikasi itu bisa menimbulkan konflik kepentingan dalam pelayanan di kita sebagai pegawai negeri seperti itu. Mau disebutkan 17 ya? Saya udah denger angka 17-nya udah. Itu nanti ini aja. Yang penting garis besarnya selain yang tadi berkaitan dengan jabatan itu mesti dibolehkan. Dengan mungkin dengan nominal yang diperbolehkan itu dengan nominal, ada batasan nominal. Dengan jabatan itu mulai dari nol. Jadi tidak ada dispensasi sama sekali. Tapi 2.000 ke 2.000 tidak. Beda. Jadi tapi kalau misalnya saya berkaitan dengan visi bagi rekan kerja atau misalnya sebagai atasan atau bawahan ya, nah itu kita bawahan ke atas, kita atasan ke bawahan itu kita boleh ya, tapi memang batasannya ada gitu. Jadi memang ya ke satu mungkin kita biasain nggak boros juga ya, dan ke satu kedua kalau misalnya saya beri gratifikasi yang sumbangan tadi ke Mbak Rizky itu terlalu besar, mungkin di kemudian hari misalnya Mbak Rizky terus jadi pejabat menjadi atasan saya kan jadi konflik kepentingan kemudian hari itu. Mungkin arahnya seperti itu. Apalagi ini kan zamannya sekarang masih puasa nih ya. Zamannya ada bukber kayak gitu. Itu boleh nggak sih? Apa naktir teman kayak gitu boleh? Itu mau nawarin saya. Saya nanya boleh apa enggak? Kalau nggak boleh saya nggak mau naktir. Saya belum buka. Kalau traktiran gitu boleh nggak sih? Selama itu tidak ada konflik kepentingan, tetapi yang pertama tadi ketika kuncinya yang pertama adalah ketika hubungan dengan jabatan, dengan pelayanan yang kita berikan, mau itu rekanan masyarakat yang kita layani, atau mungkin juga bisa jadi saudara jauh tetapi ternyata berhubungan di pekerjaan. Nah itu ketika kita ajak bersama itu tidak diperbolehkan. Ya, paham kan. Baiklah, jadi tadi udah jelaskan gratifikasi itu apa, terus jenisnya dan kriterianya yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan. Nah, itu berarti sudah ada regulasinya ya Pak Doni? Iya. Tadi Mbak Lili sebutkan per KPK. Mungkin ada lagi Pak peraturan lain yang sudah ada regulasi yang mengatur tentang pertemuan pengendalian gratifikasi. Kalau nggak salah peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 24 tahun 2021. Intinya gini, inspektorat diberikan mandat sesuai dengan regulasi yang ada bahwa kami inspektorat tuh melakukan sebagai pengendali gratifikasi. Harapannya apa? Ketika ada gratifikasi di tingkat atau di Provinsi Jawa Tengah yang diterima oleh pejabat atau ASN, itu kita bisa mengendalikan dan pelaporannya tentu wajib ke kami
dan itu ada batasannya kalau nggak salah maksimal 10 hari. 30 hari. Kalau OPD-nya 10 hari ya. 10 hari. Jadi pengennya Berjenjang ya, iya benar. berjenjang. Ini wajib lapor kepada kami dan tentu bagian kami dari sini adalah kata kuncinya pengendalian itu sangat penting sekali, sehingga kami itu selaku OPG masif sekali memberikan sosialisasi kepada para ASN Gubernur Jawa Tengah, termasuk sore ini Mbak Rizky. Jadi ini bagian ikhtiar kami untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan khususnya kepada teman-teman ASN. Baik, iya Bapak. Baik. Oke. Kemudian nih dari POV-nya sebagai apa ya, generasi muda nih, generasi muda. Bagaimana generasi muda itu memandang praktik-praktik korupsi dan salah satunya mungkin ada gratifikasi dan suap selama ini. Kalau saya lihat ya studi case-nya di teman-teman mahasiswa itu ada yang pesimis, tapi ada yang optimis juga banyak. Yang pesimis itu mereka melihat apa sih yang nggak bisa di Indonesia, kalau orang-orang pesimis teman-teman yang. Tapi kalau yang optimis mereka dari sendiri sudah jujur. Bahkan mereka ini kalau lihat dari misalnya senior-seniornya kok pada setelah sidang ngasih sama pembimbingnya apa itu kok nggak mau karena tahu itu nggak perlu. Tapi juga ada dosbing yang kadang-kadang minta, kadang habis sidang kok jam tangan saya kok jam lawan nih ya. Kamu dari mana? Ditanya dari itu sana ada kain terkenal ini ya, itu di kode-kode gitu. Tapi itu praktek-praktek oknum-oknum yang tidak benar. Cuman pada prinsipnya terbagi dua, yang pesimis sama optimis. Nah, mayoritas yang banyak mana belum pernah ada penelitian. Ya, Tapi saya yakin ada banyaknya fungsi inspektorat sebagai pencegahan, kemudian fungsi penyuluhan anti korupsi, semoga banyak disasar di mahasiswa jadi lebih tahu nih mereka, jadi tidak ada mengikuti kebiasaan-kebiasaan lama dari seniornya yang kurang tepat dalam bidang gratifikasi. Oke, jadi mayoritas sebenarnya mereka sudah sadar ya Iya, bahwa ya itu anti korupsinya itu sudah mulai bangkit ya. ya Ya sudah mungkin ada. hanya segelintir aja dan mungkin terpaksa tadi dikode Iya. sama dosbingnya. Ya oknum-oknum. Oknum ya oknum ya. Semoga ya menular ke yang lain nih. Iya. Oke, kemudian nih Bapak, kalau dari di pemerintahan sendiri, bentuk atau kasus pelaporan gratifikasi di pemerintahan itu seperti apa bentuknya? Kasus pelaporan gratifikasi. Jadi sebetulnya pernah dilaporkan ya, Iya, betul. case-nya ya, untuk uang ada untuk macam kue-kue itu apa, kue pasal apa gitu. Asal ya. Sama ini enggak lagi ya mungkin ada ya. Iya. Tapi harapan kami tentu dari Pemerintah Jawa Tengah ya angka pelaporan itu semakin lama harapannya semakin. Iya. Jadi kalau bisa ya zero Laporan semakin meskipun sedikit gitu. ini bukan pekerjaan yang mudah ya, karena kita butuh upaya-upaya terus-menerus ikhtiar. Dan ini juga edukasi itu sebenarnya tidak hanya kepada ASN, tapi juga kepada masyarakat, kepada para pengusaha dan kepada siapapun yang menerima layanan kepada masyarakat, kepada masyarakat ya publik ya, karena kita OPD di Dinas Perhubungan Jawa Tengah itu kan berhubungan dengan banyak orang yang termasuk para penerima layanan. Dan Iya. kadang-kadang gini Mbak, case-case yang ada kalau komitmen dan semangat teman-teman di ASN Provinsi Jawa Tengah sudah tidak mau menerima gratifikasi, tapi kadang-kadang dari pihak-pihak lain yang dianggap mungkin itu sesuatu yang biasa, misalkan habis menerima layanan tiba-tiba sudah sampai Ucapan terima kasih ya Pak. dan yang perlu diwaspadai gini, menjelang hari raya kadang-kadang rumah itu kan kosong ya, jadi begitu pulang tiba-tiba yang terima di rumah kan ibu rumah tangga ya atau ART, tiba-tiba ini apa ini kok ada bingkisan dari ini. Mungkin bagi yang memberi itu sesuatu yang hal yang lumrah, karena kan dulu kan budaya seperti itu kan masih ada ya, meskipun mungkin kalau ditakdir seperti ini kan kita di luar kontrol kita, karena kita tidak bisa mengetahui yang mau ngasih siapa dan sebagainya. Kalau mungkin kalau dari antar ASN sendiri sekarang sudah mulai nggak berani, tapi dari masyarakat atau mungkin dari vendor ya, vendor kan dianggap wah Terima kasih kerja. Nah ini edukasi ini yang perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat, khususnya bagi yang telah menerima layanan. Jadi ini PR
inspektorat termasuk dinas-dinas teknis bagaimana mengedukasi. Nah, kalau case semacam ini kan kita Lanjut itu ya. lanjut harus bagaimana? Nah, itulah di situ namanya peran UPG-nya baru muncul. Yang penting jujur aja, jujur mau lapor, jangan sampai nanti wah alhamdulillah. Rezeki. Kita kan, Rezekinya. nah, kalau ART di rumah kan nggak tahu sih kira Iya. sesuatu yang biasa. Biasa. Iya. Kalau kita pulang dulu ini apa ya. Ya, tentu kita harus segera lapor ke UPG. Dan tadi kalau dari ke UPG kan maksimal 10. Kalau totalnya kalau nggak salah 30. Maaf, itu 10 hari kerja atau 10 hari kalender Bapak sejak menerima? Kalender kalau nggak 10 salah. hari kalender ya. Iya. Iya. Kalender. Nah, ini penting sekali. Jadi kembali kepada diri kita sendiri yang menerima itu segera lapor. Yang kemudian disyukuri ya. Itu. Segera lapor. Jadi kalau sesuatu barang yang gratifikasi yang ilegal itu yang dan sebagainya itu lebih mudah karena lapor kemudian diberikan kepada yang berhak. Berhak itu bukan pakai hak ya, tapi yang berhak itu bisa tangga yang tidak status ekonominya rendah atau siapa yang memang identifikasi di foto cepat dilaporkan. Karena kalau tidak segera dilaporkan Banjir ya Pak. Oh boleh ya. Asal ada dokumentasi terus dokumentasinya dilaporkan. iya harus bisa dilaporkan. Jadi kepada memang yang mereka betul-betul berhak sesuai kriteria yang ditentukan oleh. Oke, berarti antusiasme ASN di Jawa Tengah terhadap laporan gratifikasi itu udah tinggi ya Pak ya? Sudah Ya, lumayan. kalau dari data saya bacakan aja ya Boleh. daripada salah. Jadi sejak 2021 ada laporan dan yang paling besar itu tahun 2022 sebesar 31.321.000. Nah, untuk tahun ini sendiri sudah ada 3 laporan dengan total nilai 2.422.500 ya. Berarti ada tren turun ya. Turun ya, lebih baik ya. Nah, semoga tren turun laporan itu memang betul-betul sudah tidak ada Iya. verifikasi ya. Bukan nggak lapor. Lapor. Bukan nggak lapor ya. Ada bentuk lain nggak Pak yang dilaporkan? Mungkin ada perhiasan, mungkin ada kendaraan, mungkin. Ingat saya selama saya ini belum pernah kalau Uang. ya uang sama seperti parsel dan sebagainya. Kemudian nih Pak, selain gratifikasi, ada nggak bentuk korupsi lain menjelang Lebaran ini? Ya kalau potensi ya, Potensi ya. bukan bentuk potensi pungli ya. Bumi. Tapi itu dulu ya, kalau sekarang yang kita harus terutama agar tidak ada hal semacam itu. Iya. Baik. Yang penting sudah ada ikhtiar, ada usaha dari pemerintah untuk pencegahan korupsi ya Pak ya. Saya kalau mau kembali nih. Nah, peran dari Kompak Api nih. Kan penyuluh anti korupsi. Nah, perannya Kompak Api dalam pencegahan gratifikasi ini gimana? Ya, boleh yang bisa ditajuk lebih terjelaskan Mbak, penggunaan korupsi itu seperti itu ya. Jadi penyuluh anti korupsi dan ahli pembangunan integritas itu merupakan sebuah profesi yang diberikan kepada seseorang yang sudah tersertifikasi melalui LSD KPK dan BNSP. Jadi benar-benar mereka sudah memiliki kompetensi di dalam melakukan penyelidikan. Nah, tidak hanya melakukan berkompetensi dalam penyelidikan, tetapi mereka juga sudah seperti punya tekad terlebih dahulu. Ketika dia mau menjadi seorang penyuluh anti korupsi, berarti dia memiliki tekad untuk mencegah korupsi melalui penyuluhan. Namanya juga penyuluhan, berarti Kompak Api ini sangat berperan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, mungkin juga ke pegawai negeri, dan tidak terbatas hanya kepada pegawai negeri atau masyarakat saja, tapi juga bisa ke anak-anak, bisa ke anak remaja, bisa ke guru dan semua pihak. Lebih ke edukasi ya. Lebih ke edukasi. Baik. Oke, balik ya. Kemudian nih, kalau dari sisinya dari SCW sini ya, terus hal-hal apa sih yang paling mengkhawatirkan dari korupsi, dampaknya dari korupsi? Nah, kalau dari masyarakat, pemuda itu lihatnya itu takutnya dikit-dikit itu pakai uang.
mau urus apa, kita nggak tahu keterbukaannya. Mungkin nggak tahu karena mungkin tidak dicari tahu ataupun mungkin tidak ada infonya yang secara jelas. Oh, kalau bikin apa misalnya SIM atau STNK atau mungkin surat nikah apa biayanya berapa gitu. Jadi takutnya malah ada pungli-pungli seperti tadi, Pak. Nah, cuman kita takutnya ya lapornya kemana juga nggak tahu. Ada beberapa yang belum tahu lapornya ataupun kalau di desa-desa itu sudah biasa kalau sama mungkin ada oknum perangkat ngurus surat keterangan masih lajang bayar berapa dimasukkan ke kotak atau seikhlasnya. Bahkan pengalaman pribadi saya dulu pernah kehilangan dompet itu tahun berapa sih, kalau pribadi itu dimintain juga seikhlasnya di surat keterangan kepolisian gitu, tapi oknum sih di sana itu seikhlasnya. Dia mau kehilangan dompet dimintain itu kan ya adanya uang receh, tak kasih malah nggak usah aja mas gitu sama oknum polisi yang membuat surat Kalau laporan. receh nggak mau, tapi Karena kalau itu mungkin mau, tapi isinya kan kehilangan dompet dan minta surat keterangan kehilangan untuk dapat kena musibah masa dimintain. dimintain lagi ya. Cuman ya pinginnya itu biar pelayanan publiknya itu jelas, kalau memang ada biayanya itu ya tidak terlalu tinggi lah untuk masyarakat seperti itu. Jadi jangan sampai sudah biayanya nggak jelas, tinggi, nggak masuk ke negara, masuknya ke oknum Iya, gitu. betul. Nah, pelaporannya kemana gitu. Iya. Iya. Nah, berarti gini Pak Doni, perlu nggak sih umpama di desa atau enggak di kecamatan perlu ada ditanamkan kader gitu nggak Pak? Kader anti korupsi gitu loh. Kayak kompak api tapi mungkin membina terus ditaruh di kecamatan gini bisa. Tentunya 2 tahun ini kita membangun desa anti korupsi ya. Oh, Desa anti korupsi itu kan harapannya sebagai trigger ya. Satu desa di situ sudah ada tokoh desa atau mungkin kalau perlu Pak desanya itu menanamkan nilai-nilai anti korupsi, anti pungli, masa bagaimana mengembangkan integritas ya. Di dalamnya tentu ada gratifikasi. Yaitu kalau di komponen lokal setempat bisa berkolaborasi, saya yakin itu akan bisa lebih efektif ya dan optimal. Tapi tentu ini butuh effort dan sangat keras. Kenapa? Karena budaya memberi itu dulu tuh kan sudah satu yang Apalagi ya Pak, apalagi kalau di desa dikemas tuh dalam keluarga. kata-kata ucapan terima kasih ya. Ya, betul. Jadi ini bukan pekerjaan yang mudah. Tapi saya yakin dengan misalkan satu kabupaten ada desa anti korupsi dan ini bisa berhasil, tentu harapannya tentu ibarat efek gula saljunya tuh ada gitu. nah, di desa sebenarnya Pak, tapi di kota pun sebenarnya bisa harusnya ya Pak. Bisa. Kota. Makanya menjadi saya katakan kata kunci itu memberantas korupsi termasuk pungli dan gratifikasi ilegal itu ya kolaborasi. Makanya kami di pemerintah Jawa Tengah berkolaborasi ini dengan mitra kami Kompak Jawa Tengah, kemudian ada CIC berkolaborasi. Kalau semua tangan pemuda tidak bisa. Tidak Pemuda itu hanya bisa dengan sama ya ASN. Tapi kita sekarang harus membuat jejaring. Iya. Jejaring kolaborasi. Nah, ini program-program makanya saya minta dukungan teman-teman buat program-program yang sasarannya itu tepat. Masyarakat, tadi saya katakan juga penerima layanan dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota, kemudian juga kalau ACYC menyasar kalangan generasi milenial dan seperti itu. Jadi kalau programnya terpadu bersinergi, insya Allah lah pada progres yang bagus. Baik ya. Menarik sih ya. Ya semoga segala usaha ikhtiar dari pemerintah berkolaborasi dengan para pencetus atau penggagas ini ya bisa berhasil ya Pak. Kan pemerintah cuma bisa mendukungnya mungkin dari sisi regulasi ya Pak ya. Iya. Dari sisi regulasi aja. Oke, baik. Sudah cukup tadi sudah cukup menjelaskan ya untuk sobat integritas, untuk masyarakat juga. Nah, ini yang terakhir nih. Mungkin ada closing statement Pak dari Bapak untuk pesan untuk birokrasi. Terima kasih dalam memberantas korupsi, pungli, dan bagaimana meningkatkan integritas. Tentu pemerintah Jawa Tengah harus punya komitmen sangat tinggi, harus bisa berkolaborasi dengan semua pangku kepentingan
karena yang menjadi sasaran tersebut tidak hanya ASN yang ada di Jawa Tengah, tapi kepada sehingga edukasi itu kepada jajaran kami, juga kepada masyarakat yang menggunakan layanan publik, dan tentu ini menjadi sesuatu yang perlu kita upayakan terus-menerus, tidak berhenti satu titik, tapi berkelanjutan. Yang penting itu berkelanjutan tuh, jadi terus menyasar kepada pihak-pihak yang lain. Terima kasih. Itu pesan untuk birokrasi dari Bapak Doni juga sebagai birokrat ya Pak. Oke, kemudian kalau dari Kompak Api nih, pesan untuk birokrasi dan masyarakat untuk Sobat Integritas. Sobat Integritas, kita sebagai penyelenggara negara, sebagai pejabat negara, ataupun juga kita sebagai masyarakat, kita tentunya harus sama-sama berkolaborasi, bekerja sama untuk memiliki tekad yang satu, yaitu kita harus memiliki prinsip integritas dan anti korupsi. Jadi bagi masyarakat yang merasa bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak sudah ada kepercayaan kepada pemerintah, mari kita mulai peduli, mari kita mulai membangun semangat bahwa kita bisa untuk beranti korupsi bersama-sama, seperti itu. Iya, oke. Nah, sekarang kalau dari generasi muda nih, apalagi nih kan generasi Gen Z, Gen Alpha nih, kan harus ditanamkan nih. Anti korupsi itu apa dan pencegahannya seperti apa kan harus ditanamkan ya, monggo. Kalau untuk masyarakat, khususnya para generasi muda, kita jangan lelah untuk belajar, karena pemuda ini kan nantinya 20 tahun ke depan akan menjadi seorang pengambil kebijakan, belajar, jangan takut melakukan pelayanan publik, tetapi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak pas, juga jangan terbawa arus. Banyak sistem-sistem yang bisa kita laporkan, ada sistem laporan yang tepat, kita bisa berkolaborasi dengan badan-badan pengawas, dan tentunya kalau kita belajar, kita jadi tahu jalurnya yang tepat seperti itu untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetap semangat. Oke, semangat ya. Oke, Sobat Integritas, ini tadi kita udah membahas tuntas nih tentang gratifikasi dan pencegahannya bagaimana ya. Pokoknya kesimpulannya nih Sobat Integritas, jadi tidak semua gratifikasi itu dilarang. Ada yang diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Begitu. Terus kalau terlanjur menerima gratifikasi, apalagi seperti momen-momen seperti sekarang ini, jangan ragu lah ya. Jangan ragu untuk lapor ke UPG. Kalau mau lapor ke UPG untuk di Jawa Tengah, bisa lapor ke Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 10 hari kerja 10 hari kalender sejak menerima gratifikasi itu. Oke. Seperti biasa ya, sebelum ditutup saya mau berpantun dulu, boleh? Cantiknya boleh? Oke. Cantik kan Pak? Oke, menyimpan baju di dalam lemari. Cakep, cantik. Lemarinya beli di Kota Bekasi. Jangan kotori Hari Raya Idul Fitri dengan korupsi dan gratifikasi. Satu lagi, kita sama-sama bilang tolak gratifikasi. Oke, see you Sobat Integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.